Dekil banget bang. Iye, kayak lu, udah dekil, hitam lagi. Sosok itu tetap berdiam, sedikit bergerak tipis ke kanan dan ke kiri. Yang bikin Donya itu stylenya dekil kusam. Serobot aja sih bang, gak mungkin dia narik juga, kan tangannya keikat, ujar Adul. Oke, ayo terobos, tapi lu di depan dulu. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Abdul. Si Adul udah kayak mau jihad. Oke, keren bang, bapak lo keren, jawab gua. Gua hitung sampai 3 ya, terang gua. Oke, siap bang. Hitungan ketiga, pokoknya kita maju dan ngibrit, oke? Jawab Abdul berasa yakin banget. Anjir. Oke. 1, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya ada sebuah cerita yang ditulis oleh Bang Leman tentang kisah pendakiannya ke Gunung Lawu bersama Abdul Baihaqi yang membuatnya harus mendapatkan teror dari sosok pocong di sepanjang perjalanan, bahkan ketika sampai turun. Ada misteri apa nih? Kenapa sampai mereka berdua diteror oleh sosok pocong yang itu-itu aja? Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menyeduh kopi. Habis mandi gua seret kaki, kaki dekil Abdul Baihaqi. Yo rame-rame. Dul, bangun Dul. Ini lagi di Jawa, bukan di Tangerang. Biarin Kasep, si Adul kan capek habis perjalanan dari Tangerang ke sini, jawab emak gua Marsanda. Terus saya nggak capek gitu mak, kan sama-sama berangkat bareng. Kan elu mah udah biasa dari Tangerang ke sini. Dul, Adul, bangun Dul, ada ibu kos Dul. Bercanda aja lu bang, saut Adul dengan malasnya. Dul, di sini kalau bangunnya kesiangan disiram air keras Dul. Lu mau sekujur badan lu kaku? Serius lu bang? Bangun cepetan. Gua udah nyiapin kopi nih buat lu. The best lah pokoknya punya abang-abangan kayak lu. Perhatian bener. Setelah melakukan perjalanan dengan Abdul Baihaqi dari Tangerang ke Jepara, menghampiri rindu gua ke emak gua Marsanda, dengan durasi perjalanan 12 jam, Abdul terlihat sangat lelah pagi ini. Menu sarapan dan cemilan pagi yang kadang terasa manis jadi pembuka harapan bahwa gua benar-benar ada darah Jawanya. Sebelumnya gua sempat minder karena lingkungan pertemanan gua di Tangerang kebanyakan Sunda dan Sumatera. Jadi sering banget gua dicengin dengan kata Jawa koek. Tapi seiring bertumbuhnya pola pikir teman-teman gua, mereka justru kecanduan gua ajak ngelancong ke Jepara, dan terlebih sering gua ajak juga ke Jogja. Abdul Baihaqi yang asli Sunda Tulen kesulitan dengan bahasa daerah lokal. Begitu juga dengan gua. Tapi tenang aja, ada emak gua Marsanda yang siap menjadi penerjemah kali ini. Emak gua itu jago banget bahasa Jawa dan Sundanya. Jadi no problem lah, kita belajar bahasa Jawa di sini. Karena target gua dan Adul kurang lebihnya bakal semingguan lah di Jepara. Tapi tiba-tiba tim BTS menelpon Adul pagi ini. Dengan raut muka senang bercampur bingung, Adul mencoba mencari solusi ke gua karena BTS ngajakin kita untuk mendaki Gunung Lawu
via Cemoro Sewu untuk keesokan harinya. Terdengar nada dering dari ponsel Adul. "Halo bro." Adul menyapa telepon dari Bang Buluk. Okre, santai." Orek tempe, orek tahu dah. Nanti gua rundingin dulu sama Bang Leman, ucap Adul sembari menelpon. "Nah apa Dul?" "BTS ngajak ke Lawu." "Lawu masuknya daerah mana sih?" tanya gua waktu itu. "Mana gua tahu bang, gua tahu nama gunungnya, tapi nggak tahu nama kotanya," sahut Adul. "Geblek, ya udahlah, nanti gua nanya mak gua dulu." Setelah mencari info lokasi gunung tersebut, menurut mak gua sih, Gunung Lawu terdapat di beberapa kota sekitar Jawa Timur, termasuk Magetan dan Ngawi. Setelah negosiasi dengan Marsanda dan mendapat info mengenai Gunung Lawu dari kakaknya mak gua, akhirnya gua mendapatkan izin dan diantar langsung oleh kakak dari mak gua, alias kalau di Jawa itu namanya Pak D, langsung ke Magetan. Tinggal gua kompromi bareng BTS. Soalnya gua niat liburan ke Jepara itu ya untuk melepas rindu. Jadi gua nggak bawa alat pendakian. Mau nggak mau, BTS harus membawa alat-alat pendakian gua sama Sakdul dong, iya nggak? Setelah mendapatkan titik sepakat, akhirnya 2 hari ke depan pendakian Gunung Lawu akan kami lakukan. Sebelum itu, gua mencari info tentang Gunung Lawu tersebut di sini. Meskipun yang lainnya udah pernah melakukan pendakian ke gunung tersebut, tapi ini pendakian pertama bagi gua dan Sakdul. Ternyata di pendakian ini, pendakian pertama mereka para BTS sebelumnya mendapat keganjalan di Pasar Dieng alias Pasar Setan. Makanya mereka ngajak gua dan Adul via Cemoro Sewu untuk menghindari trek Pasar Setan yang berada di jalur Candi Ceto. Izin pamit dan mendengar sejenak siraman rohani dari Mbah untuk selalu berhati-hati dan membaca doa lebih dulu sebelum pendakian. Semua gua cerna baik-baik di pikiran gua kala itu. Jaga tingkah dan jangan merusak alam sekitar. Soalnya itu gunung dikenal dengan gunung spiritualnya. Kamu dari Banten ke Jawa beda lagi ceritanya. Jadi jaga sikap Yonang, terang Mbah gua memakai bahasa Jawa. Dengan diantar Pak di gua ke lokasi base camp pendakian, perjalanan pun gua tempuh dengan bahagia di mobil dengan bak terbuka. Sengaja gua memilih duduk di bak terbuka karena Adul minta nostalgia bareng gua selama kami STM dulu. Setibanya kami di Magetan dan Pak di gua melanjutkan untuk perjalanan pengiriman ukiran kayu Jepara, gua dan Adul sampai boring nunggu tim BTS lain yang belum sampai juga. "Masih pada di mana sih bang? Pada lama banget datangnya," ucap Adul setengah sewot. "Ya udah Dul, kita tunggu sejam lagi. Kalau masih nggak ada, kita tunggu sejam lagi." "Ah, sama aja bang itu mah, nunggu 2 jam. "Ya udah nggak apa-apa Dul, daripada ke Jepara nggak tahu jalan dan ke Tangerang juga nggak tahu jalan pulang. Mending kita nunggu anak-anak aja di sini sambil ngopi," pinta gua. "Ya udah deh bang, gua emang ngikutin lu aja." "Ah, nggak kreatif banget lu Dul. Hidupnya cuma ngikutin orang doang. Bodo amat dah, daripada gua kesana kesini nggak tahu jalan pulang, mending gua ngikutin lu aja bang." Sekitar kurang lebih 2 jam nungguin, akhirnya mereka nongol juga. Perasaan gua campur aduk, pengen marah, tapi mereka teman gua. Nggak marahin mereka, ya tetap teman gua juga sih. Ya udahlah, gua sabarin aja deh. Meskipun sesekali si Adul terlihat sewot ke yang lainnya. Packing serta istirahat kembali untuk beberapa jam, tim Sableng ini kembali melakukan pendakian malam. Nggak ada kapoknya. "Perasaan gua nggak enak bang," ucap Adul. "Bawa enak aja Dul. Lagian enak gak enak, perasaan lu mah nggak ada yang peduliin." "Nyesel gua curhat sama lu bang." Setelah istirahat cukup, tim pun bergegas, begitu pula gua dan Sakdul. Sebenarnya perasaan gua juga nggak enak sih, tapi gua bawa enak-enak aja sambil cengengesan. Doa bersama dan kembali mendengar ocehan Bang Buluk, kami khidmat menelaah masukan demi masukan yang diucapkan leader kami. Karena kami tahu, konon katanya, Gunung Lawu adalah gunung tertua di Pulau Jawa.
menurut penuturan warga lokal sekitar. Kurang lebih 30 menit kami sampai di pos 1. Masih santai, kadang gelak tawa tim terdengar beriringan dengan langkah kami menuju pos 2. Setelah masuk ke pos 3, kabut mulai terlihat padat, seakan membuat gua harus mendekat dengan barisan rombongan. Namun, si Abdul Baihaqi terpaut jarak 3 meteran di barisan ini. "Dul, rapet, jangan jaga jarak, udah kayak angkot sama kontainer aja," ucap gua kala itu. "Iya bang, lagian anak-anak juga masih kelihatan congornya," jawab Adul rada santai. Sebenarnya gua rada panik di sini, di mana jarak kami terpaut makin jauh dengan rombongan. Dengan kondisi kabut yang semakin menebal, gua memutuskan untuk berhenti dan menunggu Adul di belakang. Masa iya anak-anak ninggalin gua kayak yang baru muncak bareng aja, pikir gua waktu itu pada tim. "Dul, Sakdul," teriak gua memastikan Adul di balik kabut. "Iya bang, tungguin gua," jawab Adul dengan teriakannya. Ini yang lain pada nyelonong aja lagi, tumben-tumbenan kagak inget gua berdua, gumam gua khawatir. "Yang lain mana bang?" tanya Adul ngos-ngosan. "Duluan Dul, kita nunggu aja deh ya, ngeri gua dengan kabut setebal ini, kalau kita lanjut jalan," terang gua. "Ngudut dulu bang, tumben amat lu panik gini," tanya Adul. "Kagak tahu Dul, gua buru-buru pengen bercanda nih kalau situasi kita kepisah gini." "Iya bang, slow aja dulu, kita ngudut dulu di sini." Akhirnya gua memutuskan untuk berhenti ngudut. Maksudnya berhenti terus ngudut, bukan berhenti untuk ngudut ya. Rada lama gua tertahan di jalur pos 3 dengan duduk sejajar di balik pohon bersama Adul yang parno sama ibu kos. Ternyata ibu kos beneran ada, tapi samar. Gua juga nggak tahu itu ibu kos atau kabut yang seperti ibu kos. Intinya, Adul kalau lihat itu pasti heboh dah gua berdua. "Bang, kabut Sakdul." "Bohong aja lo bang, kabut Dul, udah sih jangan kayak gitu." Bau jamban," ucap Adul. Memang di lokasi gua berhenti, wangi banget bunga melati. Adul yang emang parno sering berucap kayak gitu. Menurutnya sosok tersebut akan menjauhi gua berdua dengan perkataan tersebut. Bener apa enggaknya sih sosok tersebut menjauh apa enggak? Ya namanya juga Abdul Baihaqi, seenak dia membuat riset sendiri tanpa bukti yang jelas. Hampir 1 jam kami menunggu kabut pergi dan tim pun tak kunjung datang menghampiri. Akhirnya kami memutuskan untuk ngopi sejenak. Gak bakal bener ini kalau maksain nyusul tim yang lain ke atas, dikarenakan kita berdua baru kali pertama menginjak kaki di gunung ini. Tiba-tiba bau busuk menyelinap di tengah-tengah gua dan Adul. "Aduh," gumam gua. Bang, emang lawu doang ya Dul?" ucap gua rada emosi. "Iya bang, cuma lawu doang yang mensekat kita dari barisan," sahut Adul setengah lantang. Di tengah obrolan kami berdua, tiba-tiba terdengar suara seperti batang pohon yang jatuh. Gubrak! "Oke, santai Abdul Baihaqi bin Qasim Supriyadi, itu cuma jatohnya, belum ngusruknya," ucap gua begidik. "Bang, yang lain tega amat ya, kagak nyusulin kita?" tanya Adul kayak pengen nangis. "Mungkin yang lain juga nunggu kita di atas Dul," ucap gua menenangkan. Aroma wewangian seakan bercampur dengan aroma bau busuk. Dengan hanya 1 buah senter, kami bertahan menunggu tim ataupun pendaki lain yang melintas di jalur ini. Tapi semua seakan memupuskan pikiran positif gua dan Adul. Seketika Abdul Baihaqi terdengar merintih menahan tangisannya. Rada bingung juga gua, nih orang kenapa? Takutnya dia kerasukan terus nyekek gua lagi. "Dul, kenapa lu?" "Lihat depan bang, ibu kos bawa bayi." "Mana Dul?" "Itu bang, di depan deket pohon gede," jawab Adul ketakutan. "Jangan bercanda geblek, itu kabut." "Lu bang yang bercandain gua, itu ibu kos," sahut Adul. "Mana sih?" Seketika kabut itu pun melayang ringan ke udara dengan cekikikannya.
Oh iya Dul, itu ibu kos. Jalan yuk bang, jangan diem baik di sini, ajak Adul. Oke, bentaran, gua ngudut dulu. Bagi satu bang, pinta Adul. Memang kabut terasa semakin menipis, tapi gua masih takut buat nyusul yang lain ke atas. Tapi dengan kondisi saat ini, gua juga nggak bisa bertahan terus-terusan dengan teror tersebut. Dengan pikiran kalang kabut menembus kabut, gua dan Adul mencoba merayap beriringan. Sesekali Sakdul terdengar nyanyi di belakang. Mungkin dalihnya untuk menetralisir rasa takut, atau bisa jadi itu cara untuk meningkatkan adrenalin di dirinya sendiri. Opo ora eman Suleman, gue ketemunya setan. Terdengar Adul menyanyi. Apaan sih Dul? Jangan memperparah keadaan deh. Gua inget kita pas di Tegal bang, dimana kita diketawain gara-gara salah tanya. Jawab Sakdul. Kan lu yang salah Dul. Oh iya bang, gimana hubungan lu sama Ola? Tanya Adul penasaran. Memang semenjak pendakian itu, hubungan gua sama Ola, wanita cantik asal bumi Jawa Tegal, sedikit memudar. Gua nggak mau dia terus menunggu kepastian gua yang gak jelas. Nggak tahu Dul, gua nggak mau dia ngerasain kekecewaan yang mendalam di hatinya. Cuma lewat dunia maya gua komunikasi. Jangankan buat ketemu dia, nyari waktu yang tepatnya aja nggak ada bayangan Dul di pikiran gua. Ucap gua rada curhat. Kan bisa ketemu setahun sekali bang? Tanya Adul. Jadi gini Dul, misalkan gua ketemu setahun sekali sama Ola, gua bukan mikirin pertemuannya, tapi gua mikirin perasaannya Dul. Gua sama dia itu LDR tingkat provinsi, bukan RT lagi. Gua nggak mau dia disiksa dengan kerinduan Dul. Demen gua nih, udah keluar kata-kata bijaknya. Terus kedepannya mau gimana bang? Tanya Adul kembali. Mungkin semakin gua sayang dia, maka semakin cepat juga buat gua ngelepasnya. Cuma lewat dunia maya Dul, gua berbagi semuanya. Mau balik ke Mela bang? Entahlah Dul, gue juga gak tahu ke siapa gue balik dan ke siapa gue bakal menaruh empati hati gue Dul. Apa jangan-jangan ada wanita baru di hidup elu bang? Biarkan semuanya jadi misteri hati Dul. Curhatan nyata keluar dari hati. Maafin gue Ola, maafin gue seenak jidat menarik ulur hati elu. Gue cuma gak mau kerinduan menyiksa hari-hari elu. Biarkan Samarantu jadi saksi bisu kedekatan kita. Biarkan gagahnya Gunung Slamet menjadi tanda kalau kita pernah deket. Suatu saat nanti lu bakal dapetin seseorang yang bakal ada selalu buat lu. Biarkan ini menjadi kenangan dua insan yang tak pernah bisa menyatu. Kita pernah sangat kopi sebelum kita sedingin intisari. Bang, bener kesini gak jalurnya? Tanya Adul mengagetkan lamunan. Kagak tahu Dul gua juga. Apa mau nunggu di sini aja? Pada tega amat sih ya Allah. Gua ditinggal di sini. Ujar Adul. Kalem Dul. Gua yakin anak-anak juga nunggu kita di atas. Kok gua nggak nemu pos pendakian ya? Apa mungkin jaraknya berjauhan? Bang. Iya Dul. Lu tahu nggak? Yang trek siang aja sering kesasar. Apalagi yang malam. Ucap Adul berbisik. Dul. Jangan ember omongan lu. Kita itu nggak kesasar, cuma nggak tahu jalan doang. Sama aja tuh bang, geblek banget sih. Jawab Adul. Lu udah berani Dul ngatain gua geblek? Hehehe, bercanda bang. Kita harus tetap kompak Dul di situasi apapun. Saat kayak gini, lu jangan sok merasa bener dan gua jangan sok merasa tahu. Intinya, kita musyawarah sampai temu titik mufakat untuk ambil keputusan. Terang gua. Oke, siap bang. Mungkin kita ditakdirkan untuk terus bersama walau halangan, rintangan membentang tak akan menjadi masalah dan tak akan menjadi beban pikiran. Sun Gokong isin dahar, Sun Gokong isin dahar. Terang Adul sembari nyanyi OST Sun Gokong. Isin dahar. Iya bang, si Sun Gokong isin dahar. Kan liriknya kayak gitu. Terang Adul. Isin dahar itu kalau bahasa Indonesianya kan malu makan ya. Meski nggak nyambung, tapi lumayan lah daripada sepi diem-diem baik. Mana kesasar pula. Bodoh amat. Setelah hampir 30 menit kami berhenti, di situ Abdul Baihaqi mulai merasa jenuh.
Dia meminta gua untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Lawu. Namun setelah kami melanjutkan, ada kejadian di mana gua dicegat sosok lontong di tengah trek. Dia membelakangi. Biasanya balutan kainnya putih bersih, tapi yang ini rada sedikit kusam dan bercampur tanah. Bang, kenapa lu berhenti? Oke Dul, gua ngudut dulu ya. Tenang, jangan panik. Nah, apa sih bang? Enggak Dul, gua cuma pengen ngudut. Abdul Baihaqi pun seakan tahu logat gua yang gak seperti biasanya. Dia mengintip di balik keril dan melihat ke arah depan. Bagi-bagi udut bang. Nih Dul, gua bilang tenang jangan panik. Dekil banget bang. Iye, kayak lu, udah dekil, hitam lagi. Terus gimana bang? Tanya Adul kebingungan. Nunggu dia pergi Dul. Ada-ada aja lagi dah, jawab Adul. Setelah habis sebatang udut, sosok itu tetap berdiam. Sedikit bergerak tipis ke kanan dan ke kiri. Yang bikin daunnya itu stylenya dekil kusam. Terus gimana bang? Tanya Adul kembali. Tunggu dia cabut Dul. Emang dasarnya kan lu takut sosok itu bang. Berisik Dul. Serobot aja sih bang. Gak mungkin dia narik juga. Kan tangannya keikat, ujar Adul. Cuma Abdul Baihaqi kalau ngomong enak bener. Bisa dia ketemu ibu kos mah badannya gemeter gak karuan. Yakin terobos Dul? Tanya gua. Iya bang, kita sambil lari. Gila kali lu Sakdul. Ini kan nanjak, bawa keril juga. Daripada kita diem gini aja bang, makin gak jelas nih kita di sini, sahut Adul. Memang sosok tersebut berada tepat di pinggiran trek, sedikit masuk jalur. Tapi gua takut mas bro, kalau harus lari ke arahnya. Bisa aja sih gua lari, tapi Abdul Baihaqi sebagai tumbalnya. Oke, hayu terobos. Tapi lu di depan dulu. Oke siap bang, gua kencengin gendongan gua dulu. Sialan, malah beneran pengen robos nih bocah laknat, gumam gua. Oke, gua juga Dul. Jangan mulai tanpa aba-aba dari gua ya. Siap bang. Entah gua harus bilang ini kejadian paling kocak atau paling seram. Tapi ini gua alami bareng Abdul Baihaqi, anak Qasim Supriyadi. Sedikit nyeleneh, tapi gak ada cara lain. Turun lagi gak mungkin. Maju juga dicegat. Mau gak mau, kita berdua harus terobos dengan sedikit lari. Anggap aja lah olahraga malam. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucap Abdul. Si Adul udah kayak mau jihad. Siap bang? Tanya Adul. Siap Dul. Ngeri sih sebenarnya. Gua takut pas gua lari, dia berbalik arah ke gua. Bisa mental lagi gua ke belakang kalau sampai kejadian kayak begitu. Oke, keren bang. Bapak lo keren, jawab gua. Gua hitung sampai 3 ya, terang gua. Oke, siap bang. Hitungan ketiga, pokoknya kita maju dan ngibrit, oke? Jawab Abdul berasa yakin banget. Anjir. Oke. 1, Ma! Ucap Abdul sembari lari ninggalin gua di belakang. Otomatis gua juga lari lah. Nih orang laknat emang gila. Hitungan 3, bukan 1 langsung hibrid. Dasar anak Qasim hitam, dekil, anak konda, anak antah berantah. Bikin gua emosi aja. Begidik sekujur badan gua. Pas gua lirik mukanya, terdengar juga suara grok, grok, udah kayak mau pemanasan pidato. Sebenarnya gua lari, tapi rasa jalan. Dengan trek menanjak, sekenceng-kencengnya gua lari, pasti berasa jalan. Tapi seenggaknya, itu sosok berhasil gua dan Adul lewati. Setelah melewati sosok tersebut, segera gua duduk dan berdiam diri sejenak. Terlihat muka Adul yang panik dan ngos-ngosan. Gila bang, kita rock and roll banget dah. Pikiran lu yang gila Dul. Tapi kalau kita berdiam diri terus, bisa sampai pagi kita ketan di situ bang. Amit-amit gua Dul. Ngudut lagi kita bang. Edan banget dah. Harus lu tulis nih pendakian model kayak gini. Iya Dul, buat bekal cerita anak cucu Adam di generasi kerajaan Pangeran William selanjutnya. Gua dan Abdul Baihaqi pun menenangkan jiwa-jiwa kami berdua dengan ngudut.
Gak habis pikir gue bisa ngelewatin itu sosok dengan lari. Setelah gue menenangkan jiwa, tak lupa juga gue mengheningkan cipta bareng Abdul Baihaqi. Soalnya kali pertama gue nerobos makhluk begituan secara dekat. Dul, iya bang, kenapa? Alangkah baiknya kita mengheningkan cipta dulu Dul. Semoga kedepannya gak terulang kejadian kayak gini lagi ya. Amin bang. Berdoa dimulai. Dengan khidmat, gue dan Abdul seketika hening tak bersuara. Meski rada saling lirik satu sama lain, tapi tetap doa bersama ini berlangsung. Dan berharap gak lagi deh gue ketemu kayak begituan. Bang, iya Dul, apaan? Lanjut yuk. Ayo Dul, jawab gue. Tetapi sebelum gue melanjutkan perjalanan, terdengar jelas ocehan dari Adul seperti bebacaan mantra. Tapi kayaknya bukan mantra deh. Kata-katanya justru seperti pantun. Tapi bukan pantun juga deh. Pokoknya seperti bacaan ritual. Ritualnya orang-orang yang demen mancing ikan. Pok gula pok, kalau nemu jangan nemplok. Til guratil, kalau nongol jangan ngintil. Tol guratol, kalau muncul jangan nyantol. Kata si Adul begitu. Lu napa Abdul Baihaqi? Itu mantra supaya kita tetap fokus sama situasi. Terang Adul. Oh gitu ya. Gua juga punya nih mantra ajib sepanjang masa Dul. Gimana bang? Tanya Adul penasaran. Tot guratot, kalau ada jangan bang ngebetot. Kirain. Sekali lagi nih Dul. Mek gura mek, muka lu kayak sialan. Jangan pikiran ngeres dulu. Kayak Paramek. Ayo Adul, kita lanjut. Bisa gila gue lama-lama sama lu. Kami pun melanjutkan perjalanan. Namun ada yang aneh di pendakian ini, di mana kami tidak menemui pos peristirahatan. Namun treknya terlihat memang seperti trek pendakian. Siapa yang ngumpetin pos ini? Gumam gua. Selang 15 menit, iya 15 menit kami jalan itu, si Songket Mumun ada lagi di jalur pendakian. Pengen nangis gua diikutin pocong. Masya Allah Dul, gimana ini? Ucap gua kebingungan. Lu nape bang? Ada lagi Dul. Lihat no di depan. Subhanallah, ucap Adul. Kagak indah Dul. Yang ada ini serem. Lu ngapain bilang subhanallah? Salah sebut gua bang. Korek Dul, korek. Pinta gua. Lu mau ngapain bang? Mau lu bakar? Mau ngudut gua sakdul? Oh, kirain mau ngebakar tuh makhluk. Cuma di Lawu ya? Iya, cuma Lawu dah pokoknya. Mana kepisah sama rombongan Kasida BTS. Pendakian pertama kesini, dapatnya kayak gini mulu. Mana ini Mumun yang tadi lagi? Gimana ini Dul? Terobos lagi lah bang. Capek gua Dul lari nanjaknya. Gak ada cara lain bang. Awas aja lu, hitungan pertama udah lari. Bakal gua geri-geri kalau udah ngumpul sama anak-anak. Iya bang, tadi mah gua kilap, terlalu bersinergi. Jawab Adul. Aduh, mau gak mau, lagi dan lagi kita berdua harus nerobos lari ngelewatin itu Mumun. Capek bro, kita berdua dibikin maraton sepanjang pendakian ini. Terkadang gua suka mikir, ini sebenarnya masuk alam gaib apa enggak sih? Tapi masa iya gue berdua masuk alam gaib? Di alam nyata aja gue berdua jadi beban keluarga. Apalagi di alam gaib bisa jadi beban ibu kos dah. Meskipun si Adul terlihat gak bermanfaat bagi orang lain, tapi bagi gue dia itu sangat bermanfaat. Dimana sering gue suruh-suruh bikin kopi dah tuh orang. Ingat ya, hitungan ketiga. Iya bang, bawel lu, ucap Adul di depan. 1, 2. Si Sakdul malah lari ke belakang, di mana gua dan dia bertabrakan di sini. Lu gimana sih? Nengok bang, Mumunnya nengok. Serius lu? Iya bang. Gila, mukanya nggak berdomisili banget, ucap Adul. Emang dia berKTP? Turun aja bang, ogah gua lanjutin kalau kayak gini ceritanya. Sabar Dul, kita nunggu dia pergi dulu ya. Kalau dia ngejogrok terus di situ, baru kita turun, oke? Iya deh bang. Ya udah, gua mau bikin kopi dulu bentaran.
pendakian paling boros, dimana ngudut ngopi mulu. Ketemu kayak begituan, pasti gua dan Adul ngudut dulu. Emang udut itu jadi mood booster banget dah di situasi seperti ini. Mau gimana pun kami berdua harus cuek dengan sosok tersebut. Bawa enjoy aja. Selama dia berdiam diri di depan dengan jarak kurang lebih 7 meteran dari kami berdiam diri, mungkin gua dan Adul aman-aman baik. Hampir setengah jam menunggu, tiba-tiba sosok tersebut hilang dari pantauan gua dan Adul, dimana membuat gua sedikit panik. Gua takut itu Mumun mendekat ke area gua dan Adul. Dul, udah pergi Dul? Oh, iya bang. Lu kenapa Dul? Bete amat. Gua kesel bang sama yang lainnya. Tega banget mereka ninggalin kita, ujar Adul. Jangan suuzon Dul, siapa tahu mereka nunggu kita di pos berikutnya. Emang kita sampai detik ini ngelihat pos pendakian? Enggak kan bang? Iya sih Dul. Ya udah bang, jangan terus ngebelain mereka. Kalau mereka peduli, pasti turun jemput kita. Yang ada, kita sekarang aja nggak tahu di mana. Gua nggak tahu harus ngomong apa di sini. Gua juga bingung. Kenapa pada ninggalin gini ya? Wajar sih, si Adul rada emosi. Lagian selama kita tertinggal itu, situasinya berubah banget jadi horor. Gua juga rada emosi. Cuma gua pengen denger dulu penjelasan mereka nanti seperti apa. Adul yang mulai tersulut emosi, ngebet banget ngajak turun dan membatalkan pendakian ini. Tapi di sini gua lebih takut untuk turun. Gua takut langkah kaki gua kemana-mana menjauhi trek pendakian. Ya udah bang, kita turun aja deh. Lu yakin Dul? Tiba-tiba terlihat sorotan sinar dari pendaki lain di bawah, seakan memberi harapan untuk gua dan Adul menjemput BTS di atas dan mencapai puncak Lawu. Dul, ada orang yang naik no. Dih, iya bang, rame banget kayaknya. Udah kayak orang mau ngebesan. Kita bareng aja dulu ke atasnya. Oke deh, siap bang. Ternyata rombongan tersebut berasal dari Jakarta, di mana kotanya tetanggaan banget sama kota gua. Sorry, lu berdua pendaki dari Tangerang ya? Tanya Junet. Panggil aja Junet lah, si leader rombongan tersebut. Wah, logat-logat anak Betawi nih. Kalau enggak, anak jadi tabe kayaknya, pikir gua. Iya bang, kok pada tahu sih? Tanya Adul. Noh, kawan lu pada nunggu di pos 3. Jawab Bokir. Panggil aja Bokir ya. Jadi modelnya udah kayak Sakdul nih. Cocok kalau buat ngelenong Betawi. Serius bre? Tanya gua. Seriusan. Makanya gua bisa nebak lu anak Tangerang. Ya udah Kir, mending lu jemput kawan dia di pos 3 biar kita satu kompi nanjak bareng. Pinta Junet si leader. Gua hitung ini rombongan sekitar 15 orang. Udah kayak mau away nonton dangdut akademi nih. Enak kalau satu bahasa. Kagak canggung sama masuk juga perihal bercandaannya. Kok lu bisa di atas dan temen lu nunggu di bawah sih? Tanya Junet kebingungan. Cuma Lawu bang, nanti gua ceritain. Jawab gua. Kawan lu pada panik bang. Rada lama gua kongko sama kawan lu di bawah. Ya udah, gua lanjut naik aja. Feeling gua sih lu udah di atas semua. Terang Junet. Sakti bener tuh feeling. Jawab gua. Mungkin satu server, karena tetangga kota kali ya. Tiba-tiba wanita Betawi memberi sebotol minuman ke gua dan Adul dan menanyakan keadaan gua dan Adul. Bang, minum nih. Lu berdua baik-baik aja kan? Tanya Sinta. Panggil aja Sinta. Sebenarnya gua sedang gak baik-baik aja, tapi alhamdulillah baik bisa ketemu kalian semua. Lumayan lama gua nunggu Bokir jemput tim BTS untuk naik. Akhirnya mereka nongol juga. Segera Mela memeluk gua dan yang lainnya menghampiri Abdul Baihaqi yang hampir putus asa. Suasana jadi haru, di mana baru kali ini BTS bisa kepisah di trek pendakian. Lu kemana aja sih man? Gua nunggu lu lama banget di pos 3. Gua takut lu kenapa-napa, ucap Mela sembari memeluk gua. Emang lu gak takut Mel kalau gua kenapa-napa? Tanya Adul. Ya sama Dul, intinya kalian berdua, jawab Mela. Lu gak apa-apa kan man? Tanya Bang Buluk. Kagak bang. Kok lu bisa di atas ya? Bang Buluk kebingungan. Nanti aja gue ceritain bang. Ya udah, lanjut yuk.
bentar lagi kita sampai pos 4. Terang Bang Buluk. Anjir, berarti gua dari tadi cuma maraton di area sini sama Sakdul. Gua kira udah sampai pos selanjutnya. Ternyata gua masih di area sini. Gumam gua dalam hati. Setelah kami bergabung dengan pendaki asal Jakarta, langkah pun mulai bergerak bagaikan pasukan negara api yang menyelinap di tengah megahnya hutan Gunung Lawu. Bang, kok kita ada di atas, sedangkan yang lain ada di bawah? Padahal mereka jalan ninggalin kita kan? Tanya Adul berbisik. Mungkin ada gaya gravitasi bumi yang error, Dul. Makanya kita dibuat jungkir balik di sini. Bodoh amat bang, terserah lu, sahut Adul bete. Nih, Sakdul, lu coba pikir deh. Bukan kita yang naik, tapi mereka yang turun nyari kita. Sebenarnya kita masih di situ-situ aja berwisata, terang gua. Oh, jadi gitu bang. Kok bisa ya? Tanya Adul kembali. Mana gua tahu Sakdul. Ya udah, jangan bahas, nanti mereka kepedean. Dikarenakan jumlah kami sekitar 1 kompi pasukan negara api, akhirnya kami membagi kelompok dan memisahkan diri dengan pendaki asal Jakarta itu. Dikarenakan pos pendakian tidak memungkinkan untuk menampung kami semua. Kalian mau lanjut apa mau rehat dulu di sini? Tanya Junet ke Bang Buluk. Kayaknya kami harus rehat deh. Soalnya nggak mungkin juga kita bebarengan dengan jumlah sebanyak ini dalam satu pos. Jawab leader BTS Buluk Fermentasi. Ya udah, kita lanjut duluan ya, sahut Junet. Mari mas, hati-hati, ucap kami serempak. Mari mas, bukannya minuman plastikan ya bang? Tanya Sakdul. Itu mah jas jus Dul, bawel banget sih, jawab gua. Kalian kenapa sih? Ya ampun, pada ribut mulu, ujar Mega. Setibanya kami di pos 4, BTS dan rombongan pendaki asal Jakarta terbelah, dan kami memutuskan untuk berhenti kembali. Man, ngopi ya? Udah lama banget gua nggak bikinin lu kopi, pinta Mela. Iya Mel, bener banget, udah lama lu nggak buatin gua kopi Mel. Bosen gua kalau terus Adul yang buatin kopinya. Mela pun membuatkan gua secangkir kopi dengan wadah seadanya. Raut mukanya terlihat lebih ayu. Muka polosnya mampu membawa gua holiday ke zona Firdaus. Indah terus kalau ngayal tentang Mela. Nih kopinya man, ujar Mela. Makasih Mel. Jadi apa? Jadian yuk. Tiba-tiba Abdul Baihaqi membawakan secangkir kopi ke gua. Padahal gue sama sekali gak request ke dia. Nih bang kopinya. Tumben amat lu pengen ngopi pahit, tanya Adul. Apaan sih Dul? Siapa yang minta kopi ke lu? Pan elu yang bilang tadi bang, jawab Adul. Kapan gue minta kopi ke Adul? Gumam gue. Gue baru sadar di sini kalau Mumun Dekil ada tepat di belakang Tio dan Tita. Tepat di belakangnya, cuma rada jauhan sedikit. Mega yang juga melihat sosok tersebut segera memanggil Tita dari tempatnya. Tak, sini bentar, pinta Mega. Si Mega pilih-pilih amat, kenapa nggak sekalian sama si Tionya? Memang posisi kami membentuk lingkaran di pos 4 ini, di mana barisan gua, Mela, Adul dan Mega sejajar mengarah ke arah Tio, Tita dan Bang Buluk, sedangkan Yoga berada menyamping dari kami semua. Dul. Iya bang, kenapa? Lihat Dul, dia ngikutin kita. Siapa bang? Mumun Dekil Dul. Mana bang? No, di belakang Bang Buluk. Dis, iya, Anjayani, dia ngintil bang. Gara-gara mantra sialan lu deh ini Dul. Masa iya sih bang? Gua tahu itu mantra pelaris buat orang yang hobi mancing. Cuma lu modif doang kan? Iya juga sih bang, tapi nggak nyangka banget kalau laris ke Mumun Dekil. Ya udah Dul, jaga omongan lu, jangan sampai yang lain tahu Dul. Siap bang. Setelah berbicara secara bisik-bisik dengan Adul, akhirnya yang lain menyadari keberadaan sosok tersebut, di mana kopi pahit yang dibuat Adul tiba-tiba tumpah. Padahal nggak ada angin ataupun gerakan yang lain di sekitar kopi tersebut. Yang, sini deh. Jangan di situ, pinta Tita ke Tio. Lagi posisi kayak gini aja,
Masih sempat bilang sayang, buset. Pikir gue dalam hati. Di sini aja lah Beb. Yaudah, kamu situ aja gak apa-apa, sahut Tio. Buset, Beb, gumam gue. Memang di tahun 2013-2014 lagi hitsnya panggilan sayang dengan Ayang dan Embeb. Jadi gak aneh sih sebenarnya. Cuma gak sudi aja gue menjadi saksi keuuan mereka di posisi mencekam seperti ini. Bang, kopi tumpah, ujar Adul. Iya Dul, gak apa-apa. Anggap aja tumpah Dul. Lah emang beneran tumpah bang. Ya udah Dul, kebiasaan banget lu bikin nyali gua ciut. Diem aja. Udah, nanti kita beli lagi kopi yang ada badaknya. Iya bang. Bentar-bentar, kopi apa yang ada badaknya? Tanya Adul bingung. Kopi susu ABG Ngondoy Dul. Udah berisik lu, saut gua. Lu bisa gak sih gak usah pada ribut? Sentak Mela. Bisa, jawab gua berdua kompak. Itu Mumun diem mulu, gak gimana-gimana. Misalkan garuk-garuk kepala kek. Yang bikin seremnya itu kayaknya dekil lusuh, sedikit robek-robek bercampur tanah. Bang Buluk yang menyadari mungkin terguncang juga dengan kehadiran sosok tersebut dan meminta kami semua untuk kembali bergerak, meninggalkan pos 4 dan melanjutkan ke Sendang Derajat. Waktu hampir menunjukkan tengah malam. Kami pun mulai fokus dengan jalur pendakian yang didominasi dengan kerikil kecil di sepanjang trek pendakian. Firasat gua bener, nih Mumun bener-bener ngikutin gua dan Adul. Mungkin dia merasa terganggu dengan kehadiran gua berdua. Segini mah, gua dan Adul sangat menghargai peraturan dan titah warga setempat. Apa mungkin dia merasa dilecehkan karena udah gua terobos melewatinya? Apapun itu, gua berharap semuanya baik-baik aja. Stop, pinta Bang Buluk pada tim. Kami pun berhenti dan menanyakan pada Bang Buluk kenapa selalu ngajak kami untuk berhenti. Kenapa bang? Tanya Tita di barisan kedua. Trouble lagi nih kita, ucap Bang Buluk. Tita yang merasa penasaran menoleh ke arah depan jalur. Dan ternyata sosok Mumun dekil itu dengan singkatnya berada jelas di depan kami semua. Di mana posisi berdiamnya sama percis dengan apa yang gua alami bareng Adul selama di pos 3. Apa ada yang melakukan kesalahan? Kayaknya dia ngikutin kita deh, tanya Bang Buluk. Kami hanya bisa berdiam dan saling pandang, di mana semua mata tertuju pada gua dan Adul. Man, gimana? Tanya Bang Buluk. Aman bang, kayaknya gua berdua gak aneh-aneh, jawab gua. Yang lain gimana? Tanya kembali Bang Buluk. Enggak bang, dari awal kan kita jalan bareng bersama, kecuali Leman sama Adul, saut Mega. Adul, yakin Dul? Tanya kembali Bang Buluk. Iya bang, yakin aman, jawab Adul. Terus gimana nih bang? Kita nunggu lagi apa gimana? Tanya Yoga. Kita berdoa dan bersolawat meminta perlindungan dari Allah, semoga Allah mempermudah perjalanan kita. Berarti dengan adanya gua dan Adul, jadi mempersulit perjalanan kalian gitu, pikir gua. Bacaan sholawat tak henti kami lantunkan bersamaan dengan doa, dengan durasi yang lumayan memakan waktu. Akhirnya, Mumun dekil pun pergi dari tempatnya. Dengan hati-hati, kami memperhatikan area sekitar. Yang kami takutkan, sosok itu tidak benar-benar pergi dan kembali menampakkan dirinya di sekitar kami. Kurang lebih 30 menit kami melangkah. Akhirnya kami sampai juga di pos Sendang Derajat, di mana kami mengisi semua persediaan air yang kami bawa. Ambil air secukupnya, jangan cemari sumber air tersebut, pinta Mela. Kita ngecamp di mana bang? Tanya Tio. Sini aja yo, besok kita lanjut lagi, terang Bang Buluk. Buka tenda dan mempersiapkan menu madang malam jadi kegiatan favorit Adul, di mana gua dan dia tidak menyia-nyiakan momen ini untuk sekedar ngopi dan udut. Sebagian tenda pendaki lain terlihat tenang, menenangkan perasaan, karena bukan hanya kami BTS yang berada di sini, membuat hembusan nafas terasa lebih lega, di mana selama perjalanan gua dan Adul selalu dibuntuti oleh sosok Mumun dekil. Bang, aman ya kayaknya? Tanya Adul sembari membuat kopi. Aman Dul,
Kan kita rame-rame di sini. Adem deh bang. Ya udah, nih kopinya bang. Saud Adul menghidangkan kopi. Banyak amat Dul, yang ini buat siapa? Kan elu yang nyuruh gua bikin 2, harusnya gua yang nanya ke elu bang. Tumben-tumbenan kita nggak join kayak biasanya. Anjayani, masih aja tuh sosok ngerjain si Sakdul, gumam gua. Perasaan lega seketika berubah jadi siaga. Ini belum berakhir. Malam semakin larut, kondisi sedikit semrawut, di mana beberapa kali Adul membuatkan kopi entah untuk siapa. Mata mulai mengintonasikan kelelahannya. Saatnya kami tidur, meredam rasa lelah, dan menggapai sunrise besok pagi di puncak Hargodumilah. Singkatnya, dikarenakan kami terlalu lelap, suara-suara aneh yang terdengar seakan tak mampu membangunkan kami dan mencuekkan suara-suara tersebut. Tepat di sepertiga malam, tim membangunkan gua dan Mela yang kebetulan kita berdua satu tenda. Man, bangun, nanti lagi klonin Melanya. Yoga membangunkan. Ganggu aja lu, yang lain udah pada bangun emang. Tanya gua sambil memejamkan mata. Udah man, jawab Yoga. Man, bangun, engap gua, saut Mela. Iya udah, lu duluan, 5 menit lagi gua bangun Mel. Mela dan Yoga meninggalkan gua sendirian di dalam tenda. Mungkin Tita dan Tia udah bangun duluan, meninggalkan gua dan Mela. Memang malam ini gua sedikit manja ke Mela dan meminta tidur dalam satu tenda beserta Tita dan Tio. Tanpa gua sadari, ternyata bocah gendeng Abdul Baihaqi menghampiri dan membangunkan gua yang sedikit bermalas-malasan subuh itu. Bang, bangun lu, Adul membangunkan. Iya Dul, 5 menit lagi ya. Ada Ola. Tadi gua lihat Ola muncak sama cowok lain bang, ucap Adul. Serius lu? Hahaha. Biasa aja sih bang. Katanya mau move on dari Ola, tapi kayak kaget gitu dengar Ola muncak sama cowok. Sialan lu Abdul Baihaqi. Kenapa nggak lu lanjutin aja sih bang sama dia? Kan lu bisa sekalian mampir ke Tegal dulu kalau mau ke Jepara, terang Adul. Udah sih, ngapain bahas itu Sakdul? Gua tahu bang, kalau lu masih menginginkan dia kan? Tanya Adul. Jangan berisik Dul, Mela denger bisa ditimpa batako gua. Kayaknya lu juga masih sayang kan sama Ola? Tanya Adul kembali. Kalau dibilang masih sayang, pasti masih lah Dul. Cuma gua nggak mau berada di titik kerumitan. Rumit gimana bang? Rumit Dul. Wanita itu punya feeling yang kuat. Daya stalking perempuan jauh lebih unggul dibanding kita laki-laki. Sering banget Mela nanyain wanita lain dibalik kerennya gua. Pret, keren. Gak ngopi sehari aja, gelisah kayak orang batal nikah, sahut Adul. Lu bayangin Dul, si Ola sering banget ngomongin firasatnya ke gua. Dan itu bener semua. Dia tahu kedekatan gua sama Mela. Dan Mela sering banget nuduh gua kalau ada wanita lain selain dia. Dan itu sering dia tanyain kalau kita berdua lagi ketemuan, terang gua. Serius bang? Kenapa pada sakti gitu ya? Bukan sakti Dul. Kalau cewek udah sayang sama kita, tingkat ketakutan mereka meningkat akan kehilangan kita. Dari situ, rasa curiga tumbuh ketambah objek curiganya ke gua. Otomatis semua feelingnya bener. Dikarenakan emang gua orangnya begitu. Kalau sama lu mah mereka nggak curiga. Lagian apa yang harus mereka curigain dari lu Dul? Ujar gua. Bentar bang, gua mencium aroma penghinaan di balik penjelasan ini, ucap Adul. Bukan menjelaskan Adul, tapi ini bisa dibilang penghinaan. Oh gitu bang. Atuh, sama aja itu mah, ucap Adul. Udah yuk, jangan pada ribut, kita packing. Pendakian pun dipercepat. Kurang lebih total perjalanan kami memakan waktu hampir 10 jam untuk menggapai puncak Hargodumilah. Setelah melewati Hargodalam dan beberapa pondok penduduk, warung fenomenal Mbok Yem yang dinobatkan warung tertinggi di Indonesia kami singgahi sesaat aja untuk melepas dahaga. Dikarenakan warung tersebut belum seheboh seperti sekarang ini. Tibanya kami di puncak tertinggi Gunung Lawu atau sering disebut Hargodumilah tepat pukul 5 pagi waktu setempat.
nuansa alam dan kumpulan awan kinton seakan menumpuk di penglihatan kami. Alhamdulillah, kita dapat cerah pagi ini, ucap Bang Buluk. Keceriaan tim tak mampu dibendung. Dengan trek yang lumayan ngenjot tenaga, akhirnya kami bersama-sama lagi menikmati panorama ketinggian Gunung Lawu. Tidak banyak kata yang tersirat tatkala gua memandang langit. Wahai langit, ada langit yang sering dia tatap, ada rindu yang sering aku intip, ada hati yang harus aku tutup, dan entah ke siapa hati ini akan menetap. Mungkin akan banyak sayap yang akan aku patahkan. Itu semua hanya untuk bisa berjalan denganmu. Entah siapa. Bang, itu gunung apaan? Tanya Adul ke Bang Buluk. Kalau nggak salah, itu Gunung Arjuna, Dul. Next bang, kita kesana, aja Adul. Insya Allah Dul, kalau ada yang endorse, pasti kita kesana. Mungkin yang endorse-nya lagi limit kali ya bang, saut gua. Bisa jadi man. Ayolah bang, kita ke Arjuna, aja Adul ke gua. Sabar Dul, sabar. Kita nunggu endorse yang lagi limit. Semoga beliau makin jaya dan bisa terus membiayai perjalanan kita, terang gua. Amin bang. Tapi dia habis jalan-jalan bang kemarin. Iya Dul, kita nggak diajakin ya. Iya bang, mana nggak kesambet oleh-olehnya lagi. Lu ngomongin siapa sih? Tanya Mela. Hah? Kagak, gue lagi ngegibain aja sama Adul. Gue yakin orangnya juga denger. Mel. Iya man, maafin gue Mel. Sering banget gue main hati di belakang elu. Banyak wanita yang udah gue bikin baper selama ini. Gue tahu, pasti lu tahu. Tapi lu berusaha gak mau tahu Mel. Hubungan kita seakan tabu Mel. Sulit dimengerti, tapi kita emang menjalani. Terang gue emang tahu man. Gue juga yakin Ola pasti tahu. Kita sama-sama wanita. Pasti perasaan gue dan Ola sama. Cuma di sini gue bersikap dewasa aja man. Sebelum janur melengkung, gue bukan siapa-siapa lu man. Gue hanya pelarut suka dan duka yang terpampang nyata di depan lu, sahut Mela. Seketika gue gak bisa berkata apa-apa setelah mendengar penjelasan Mela. Kesabaran lu membuat gue kagum Mel. Banyak perbuatan gue yang menyakiti lu, tapi gak henti-hentinya lu terus berada di samping gue. Gumam gue. Maafin gue Ola. Di puncak Lawu ini gue dedikasikan kisah buat lu. Terlalu setia buat lu berharap seseorang kayak gua. Gua gak bisa terus-terusan lari dari kenyataan ini. Kita jarang sekali bertemu muka, tapi gua yakin lu setia. Harusnya kesetiaan itu tempatkan pada lelaki lain yang lebih pantas dari gua. Maafin gua Ola, ucap gua dalam hati. Terlalu lama kami berdiam diri. Saatnya alam memaksa kami untuk perjalanan turun. Tapi lagi dan lagi Abdul Baihaqi membawakan sesuatu ke gua yang sedangkan gua gak meminta itu semua. Nih bang, apaan sih Dul? Katanya tadi lu minta-minta korek. Korek? Muka lu sini gua korek-korek. Gimana sih bang? Wah Dul, ini belum beres ternyata. Astagfirullah bang, gua baru sadar. Mela dan Bang Buluk melirik ke arah gua dan Adul. Mereka mendengar omongan gua berdua, di mana gua yakin banget kedua orang tersebut curiga dengan logat gua dan Adul. Ada apa? Jujur? Tanya Mela. Ada apa Mel? Gua minta korek ke Adul. Gak logis man, gak mungkin lo ngudut di ketinggian. Siapa yang mau ngudut Mel? Gua cuma minta korek gua ke si Adul. Ya udah, jangan pada ribut. Kita turun aja yuk sekarang, ujar Bang Buluk. Sekitar jam 10 waktu setempat, kami memutuskan untuk packing dan melanjutkan turun selepas sholat zuhur. Namun cuaca seakan tak mengizinkan kami untuk turun sekarang dan harus membuat kami menunggu hingga sore hari. Selepas asar, kami melanjutkan turun. Perasaan dah mulai koyak. Pasti kami harus berjibaku dengan sosok pribumi di sini. Hingga kami sampai di Sendang Derajat, sesuatu yang tak kasat mata dilihat oleh Mega. Untung cuma Mega doang yang lihat, yang lainnya hanya menenangkan Mega yang mulai panik. Rehat dulu ya, mungkin lu lagi lelah, pinta Tita. Iya Dul, gua ngerti, ucap gua berbisik.
Kita harus gimana bang? Tanya Adul. Jadikan doa sebagai senjata Dul. Are you ready bang? Yes, are you ready Dul? Orek bang, orek. Orek baut Dul, ini belum berakhir. Setelah menenangkan Mega, kami pun melanjutkan perjalanan turun ke pos 5, di mana memasuki petang waktu maghrib. Kayaknya kalau turun kita cepet ya bang, ujar Tio. Iya yo, bisa dibilang begitu, jawab Bang Buluk. Tapi entah kenapa, gua khawatir banget dengan perkataan Tio barusan. Bakar udut jadi tradisi gua dan Adul setiap kami berhenti, karena di tim BTS ini yang udut cuma gua dan Adul berdua. Seketika Mela memeluk gua dari samping, seperti ada ketakutan di wajahnya. Man, belakang Adul, ucap Mela setengah merintih. Mamam lusak Dul, di belakang itu tuh. Ya ampun, gumam gua. Bingung serta tidak mau membuat yang lainnya panik memberi pertanyaan besar. Harus gimana ini gua? Kalau diperhatiin, sosok itu masih si Mumun Dekil. Tapi kenapa ya dia bisa ngikut gua dan tim gini? Masa iya gara-gara mantra sakdul? Dul, ngopi ora, ucap gua. Sosok tersebut masih nyaman, tenang dan tentram di belakang Abdul Baihaqi. Ora, saut Adul. Tumben Dul, gak mau ngopi? Tanya gua. Kopi kita tinggal 2 bungkus bang, jangan boros ya. Banyak kopi yang terbuang pas kemarin malam bang. Jarak gua sama Abdul memang berhadapan, tapi gua malas memandang Adul karena sosok di belakangnya. Bau jamban, ucap Adul. Gua kira si Sakdul memang mencium bunga melati. Gak taunya itu kode kalau ada ibu kos di belakang gua dan Mela. Dimana Bang Buluk seakan memberikan kode dengan gerakan matanya. Gua dan Mela masih tetap tidak menyadari sosok di belakang gua. Gua terlalu fokus dengan sosok di belakang Adul dan Bang Buluk. Begitupun Adul sebaliknya. Buluk fermentasi pun mengajak kami untuk menyegerakan turun dari pos 5. Singkatnya, kami sampai di pos Cemoro Sewu. Selama perjalanan turun itu, sering kami mencium aroma bau busuk bercampur bunga melati menemani langkah kami turun. Hingga sampai di titik akhir pendakian, kami segera membuat rundown. Lantaran BTS tidak mungkin langsung pulang ke Tangerang, dan gua menawarkan mereka untuk ikut ke Jepara sekalian bertemu emak gua Marsanda. Bang, ikut ke Jepara aja lah. Iya man, gua ajak yang lain dulu ya, jawab Bang Buluk. Gua yakin semua setuju bang, apalagi Mela. Pasti setuju banget. Setelah diskusi serius, akhirnya tim mengikuti apa mau gua, dan mereka berencana untuk menginap beberapa malam ke depan. Namun aroma bau busuk seakan tidak mau hilang di sekeliling gua dan tim ini. Abdul Baihaqi terlihat panik dan menanyakan keadaan dengan kebingungannya. Bang, masa iya sih dia ikut turun? Tanya Adul. Gak tahu Dul, semoga aja enggak. Hingga perjalanan Magetan Jepara, gua diarahkan oleh Pak D gua via telepon. Dikarenakan gua buta maps, begitu juga yang lainnya. Sampai kami di pasar Kerasak Bangsri, Jepara, tim berinisiatif membeli beberapa pangan untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Dalihnya tidak mau merepotkan Marsanda dan nenek gua di rumah. Dan setibanya di lokasi yang lain menunggu, kali ini Yoga melihat sosok ibu kos dalam mobil yang kami tumpangi. Waktu subuh menjadi waktu mencekam di pinggiran jalan raya, di mana semua tim kembali tertuju pada gua dan Adul. Bang, ada ibu kos dalam mobil, ucap Yoga. Segera tim memeriksa ke dalam mobil dan menanyakan dengan pasti pada Yoga apa yang telah dia lihat sebelumnya. Serius lu Yok? Tanya Tio. Serius Yok? Kayaknya kita diikutin sosok di Gunung Lawu deh, terang Mela. Ya udah, masih jauh nggak man dari rumah nenek lu? Tanya Bang Buluk. Bentar lagi bang, gak ada 10 menit. Ya udah, kita bahas nanti di rumah neneknya Leman, terang Bang Buluk. Tapi gak enak bang kalau kita bertamu bawa sosok begituan, ujar Mela. Udah, jangan pada ribut di mari. Ya udah, yuk ke rumah nenek gua aja, kita bahas di sana.
Singkatnya, sesampainya tim di rumah nenek gua, tiba-tiba badan gua kaku dan mengharuskan tim menggotong gua dari mobil. Waktu subuh jadi mencekam kala itu, di mana seisi rumah panik melihat kondisi gua yang gak bisa menggerakkan sendi badan gua sendiri. "Lah, Man, lu kenapa?" tanya Mela panik. "Bawa masuk ke dalam aja," ujar Adul. Setibanya di dalam rumah nenek gua, Tita dan Mega ikut kerasukan di sini, yang mana membuat keadaan semakin keruh gak terkendali. Gua sadar, tapi badan gua gak bisa digerakin doang. Terlihat Abdul Baihaqi kalang kabut dan bingung harus berbuat apa. Feeling gua pasti si Adul macem-macem nih ketika dilawu. Emak gua Marsanda segera memanggil salah satu orang yang mengerti mengenai dunia gaib dan menetralisir gua. Ya iyalah, kan gua anaknya. Pasti anaknya dulu yang diutamakan. Tapi sosok itu seakan pindah ke Abdul Baihaqi. Tiba-tiba Adul terjatuh dalam keadaan kaku di sekujur tubuhnya. Bang, tolongin gua bang. Badan gua gak bisa gerak," ucap Adul panik. Pas gua lihat sih, kayak sosok pocong yang merasuki badan Adul. Tapi gua dan Adul dalam keadaan sadar. Cuma badan doang yang gak bisa digerakin. "Lah, kok pindah ke Adul sih?" ucap mak gua. "Biarin mak, emang udah layak orang kayak gitu dipocongin," saut gua kesel. "Shh, jangan gitu tong. Sebenarnya gua setengah lemes di sini. Masih ada efek kaki yang belum bisa gua gerakin. Tapi Adul makin parah, dimana dia gerak-gerak meronta kayak belatung nangka. Ada kasihan gua lihat Adul kayak gitu, tapi pasti ini ulah dia. Soalnya pas dilawu, dia semangat banget buat nerobos itu mumun yang membuat gua curiga. Bahasa Indonesia mulai bercampur dengan bahasa lokal, di mana kondisi seakan memberi pertanda bahwa memang ada perbuatan yang kami lakukan di luar batas dan membuat mereka makhluk gaib seakan tidak terima. "Ada sesuatu yang kalian bawa dari sana," ucap lelaki ahli supranatural. Gua setengah lemas habis diinterogasi oleh seluruh manusia di dalam rumah nenek gua. Lagi dan lagi, kekonyolan gua berdua membuat petaka di sini. "Kamu bawa apa, Tonang?" tanya nenek gua. "Gak bawa apa-apa, Mbah," jawab gua sembari mengingat. "Ya udah Man, lu ngaku aja. Sebenarnya lu di Lawu ngelakuin apa?" tanya Mela menegaskan. "Gua cuma nerobos pocong mumun doang sama Adul. Gak banyak yang gue lakuin selain lari menghindarinya," terang gue. "Bisa disadarkan lebih dulu gak pak, teman kami?" pinta Bang Buluk ke si ahli supranatural tersebut. Dengan durasi lumayan singkat, Abdul Baihaqi mampu dinetralisir. Segera tim emak gue, keluarga emak gue dan gue pastinya langsung menanyakan perihal yang dimaksud si bapak supranatural tersebut. "Dul, jujur sama emak, emang gak kasihan sama badan lu sendiri? Juga teman-teman lu, Dul? Adul gak kasihan sama emak?" "Ya udah, Adul bawa apaan di sana?" tanya emak gua. Seketika, raut wajah kami semua tegang menunggu kejujuran Abdul Baihaqi. "Iya mak, maafin juga gua ya teman-teman. Sebenarnya gua gak bawa apa-apa, melainkan cuma sekepal tanah lawu yang masih gua kantongi dalam keril," jawab Adul. "Tanah?" serempak semua berucap kebingungan. "Iya tanah, gua takut sebenarnya buat ke Lawu. Gua ingat sama perkataan teman gua pas muncak ke Ciremai, kalau memasuki gunung yang dinobatkan angker, diharuskan mengambil sekepal tanah area gunung itu sebelum melanjutkan pendakian." "Siapa yang bilang kayak gitu?" tanya gua emosi. Beneran emosi gua sama Adul. "Si Udin bang, dia yang bilang," jawab Adul merintih. "Ini Lawu, bukan Ciremai. Gak semua gunung punya tata cara yang sama. Pantes lu dengan pedenya ngajak gua buat nerobos pocong itu. Ternyata lu percaya dengan mitos begituan." "Sabar man, istighfar," pinta mak gua. "Maafin gua bang," ucap Adul. "Lagian lu berdua ada-ada aja sih," saut Tita nyeletuk. Keegoisan tim mulai terlihat di sini. Untung udah di rumah, bukan di trek pendakian. Jadi kalau ribut bisa leluasa. "Apaan? Lu bilang gua ada-ada aja? Emang gua ada akan? Terus lu pada kemana?"
di saat gue kena teror sama Adul. Ucap gue lantang. Man, lu kenapa sih? Kenapa jadi emosian gini? Mela mencoba menenangkan gue. Lu yang pada kenapa? Jangan mentang-mentang setiap pendakian gue dibilang aman berdua di belakang. Sampai kalian nemu titik cerobos sekarang. Apa kalian ada etikat baik buat minta maaf? Terang gue. Dengan refleks Mela menampar gue, di mana gue langsung bungkam seketika. Sakit sih, baru kali ini Mela gampar gue. Emang lu lihat betapa paniknya kita pas lu gak ada di pos 3? Lu lihat gak? Dari detik itu gue gak berhenti nangis, khawatir sama lu berdua. Ucap Mela ceramah. Neng, udah, kayaknya kalian salah paham. Emak gue menenangkan semua. Iya bu, sebenarnya ini salah paham, tapi Leman keterlaluan bu ngomongnya. Jawab Mela menangis. Udah, ini cambuk buat tim kita. Ini juga kesalahan gue sebagai leader tim yang terlalu fokus ke depan tanpa mengkhawatirkan lainnya di belakang. Terang Bang Buluk. Ya udah, mungkin kalian lelah, di mana emosi kadang kurang terkontrol. Pada bebersih dulu deh, terus sarapan ya. Baru kalian istirahat tidur. Pinta emak gua Marsanda. Keegoisan tim pun mampu dibendung emak gua, di mana peran orang tua sangatlah penting di keadaan emosional kayak gini. Tamparan Mela seakan menusuk ke relung hati paling dalam. Kali pertamanya gua kena gampar Mela. Mana di depan emak gua lagi. Tanah petaka mampu dikeluarkan dari keril Adul dan segera dibungkus kain putih dialirkan ke sungai. Tak lupa gua dan Adul meminum air yang telah dicampur doa oleh si bapak ahli supranatural. Siangnya kami kembali bergabung dalam obrolan, saling introspeksi diri jadi jamuan bahasan siang ini. Dengan segelas kopi hitam dan rokok yang dijepit di jari tangan, Abdul Baihaqi meminta maaf pada gua dan tim ini. Maafin gua bang, sering banget gua ngelakuin sesuatu yang merugikan kalian. Mulai dari jimat celana dalam, sampai di titik gua ngambil tanah area gunung tersebut. Ujar Adul merasa bersalah. Sebenarnya lu gak salah-salah banget sih Dul. Cuma kebenaran menurut lu, itulah yang menjadikan lu menjadi salah kaprah. Ini lawu Dul, bukan ceremai. Terang Bang Buluk. Justru yang salah kita semua Dul. Kami lalai terhadap kalian, di mana kalian bisa terpisah dengan barisan. Sahut Tio seakan gak percaya. Iya Dul, maafin kita, maafin gua juga ya Man. Gak maksud gua ninggalin lu berdua. Kali ini kita bisa terpisah kayak gini, maafin gua ya Man. Sakit ya? Masih sakit ya pipinya? Ujar Mela. Dahlah, gua males bahas beginian. Kelihatan begonya gak sih kita semua? Ucap gua. Ya udah, jadikan ini pelajaran buat kalian semua. Kalian kan sering mendaki bareng. Masa dengan berpisahnya kalian jadi pada ribut? Ya udah, dimakan dulu nih jenangnya. Saut mak gua membawakan sajian pelengkap kopi. Banyak petualangan yang kami lalui bersama-sama. Banyak suka dan duka yang membuat kami saling mengetahui karakter diri ini. Jaga ucapan serta tingkah laku selama di alam bebas. Cuaca gampang berubah. Keegoisan kadang momok yang paling menakutkan. Kekompakan tim akan selalu diuji di setiap pendakiannya. Rasa kekeluargaanlah yang akan menghalang itu semua. Gua dan Abdul Baihaqi undur diri. Nah, itu dia cerita mistis pendakian yang dituliskan oleh Bang Leman dan juga pengalaman para geng BTS bersama Abdul Baihaqi. Mungkin ada sebagian teman-teman di sini yang udah nggak asing ya dengan nama-nama geng BTS maupun Bang Abdul Baihaqi ini. Pendakian mereka yang terkadang mistis selalu dibumbui dengan hal-hal konyol dari mereka berdua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas semua support yang sudah diberikan. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang Tama harus pamit, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.